من الظلمات إلى النور اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم. Coba sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وصلى الله على نبينا Muhammad. Jemaah subuh yang diberkahi Allah, sebelumnya kita membahas tentang wirid, ya, nur yang ada di kolbu. InsyaAllah kita pada pagi ini akan membahas tentang Iqbal dan Idbar. Iqbal, kolbu yang menghadap kepada Allah. Idbar, kolbu yang membelakangi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah nomor 97, kelihatan ya? Sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pikiran hati kita semua dan memberkahi pengarang kitab ini dan membuat cinta kita kepada Rasulullah bertambah. Semoga dengan demikian juga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, menutupi semua aib kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبسنادنا المتصل الإمام ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره قال النور له الكشف والبصيرة له الحكم. Nur apabila masuk ke dalam kolbu maka akan tersingkaplah pandangan kolbu. Itu kalau nur masuk ke dalam kolbu. Tersingkapnya kolbu bukan berarti dia akan melihat sosok, belum tentu. Atau belum tentu dia melihat cahaya, tapi dia merasa tenang. Coba lihat anak kecil, kalau lampu mati takut nggak? Maka anak kecil senang kalau lampunya hidup. Nah, ciri-ciri nur sudah masuk ke dalam diri, ada perasaan tenang. Ya. An-nur lahul kasyaf, ini dia. Nur, cahaya. Apa itu cahaya? Sesuatu ciptaan Allah yang membuat engkau dapat melihat objek di sekitarmu. Itu disebut cahaya. Ada cahaya pagi ini? Bisa dari lampu, bisa dari mana-mana. Ya. Jika seandainya suatu saat cahaya-cahaya ini hilang, kolbu masih bercahaya nggak? Nanti ada masa, saya bukan nakut-nakutin, tapi Nabi SAW mengabarkan akan ada masa krisis. Di saat itu datanglah Sang Maha Pembohong. Jika ada yang maha benar Allah, ini maha pembohong. Surganya neraka, nerakanya surga. Cahayanya kegelapan, kegelapannya cahaya. Dia menawarkan cahaya palsu. Gimana cara jawabnya? Maka kita harus punya nur yang ini. Nur apakah ini? Nur ma'rifatullah. Nur tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nur itulah yang tersimpan dalam huruf-huruf yang ada dalam surat Al-Kahf. Terutama 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Ya. Beberapa waktu lalu saya menyampaikan, karena perintah guru, menyampaikan kalau kamu mimpi ini sampaikan bahwa saya mimpi sosok sang pembohong itu, bahwa dia sudah tidak dirantai. Sebelum itu saya mendengar seorang yang soleh juga mengatakan, ini ada riwayat, ada kabar dari Al-Habib Omar, guru dari guru-guru kita semua, Habib dari Habib kita semua. Tapi ternyata sampai hari ini kita belum mendengar bahwa beliau
bermimpi seperti itu. Maka saya pun kemudian merevisi dan mencabut syawahid itu, tambahan itu. Tapi mimpi saya tidak cabut. Itu mimpi saya. Ya, yang percaya silakan, yang nggak percaya nggak apa-apa. Ini kan cuma mubasyarat. Intinya bukan di situ. Intinya adalah pesan Rasulullah bahwa setiap nabi mengingatkan umatnya mengenai kedatangan si pembohong. Itu intinya. Jadi jangan gagal fokus. Ya. Ya. Kalau salah saya sudah minta maaf. Ya. Masa nggak move on juga. Ya. Berarti ente emang pengen cari kesalahan aneh banyak, ya, nggak usah dihitung atu-atu, banyak sekali. Karena lisan ini mahallul khata, ya. Emang tempat banyak salah, ya. Maka kita selalu minta kepada Allah supaya meluruskannya. Amin ya rabbal alamin. Nur itu membuat ada kasyaf. Apa arti kasyaf? Kasyaf itu penyingkapan. Orang-orang banyak menyebut istilah kasyaf, ya. Kasyaf ini terbagi, pertama kasyaf ilahi. Kasyaf dari Allah. Ini pasti benar. Kalau wali Allah, para nabi nggak perlu sholat 2 rakaat, langsung masuk ke dalam ruhnya. Tapi orang-orang seperti kita ini perlu dulu mengkondisikan kolbu, sholat dulu 2 rakaat, baru mendapatkan isyarat itu. Maka ada kasyaf yang lain, kasyaf malaki, kasyaf dari malaikat. Ini dengan berkah zikir, nanti malaikat datang membisikkan. Tapi hati-hati, ya, belum tentu malaikat. Siapa tahu sebelum syaitan, nafsi, baru syaitani. Kalau nafsi, tinggal dicek jiwa dia yang mana. Apakah jiwa dia jiwa yang buas atau jiwa yang tamak. Jika isinya duit, makan, dan sejenisnya itu, berarti dalam dirinya ada gejolak-gejolak syahwat duniawi. Jika kalau dia zikir, hancurkan, bunuh gitu ya, serang. Berarti dalam dirinya ada aib, ada nafs sibai, buas. Tapi jika di dalamnya ada strategi menghancurkan orang secara halus, maka orang ini syaitani. Ciri-cirinya buka aib orang lain. Ya, itu syaitani. Maka kasyaf yang membuka aib, membuat perpecahan, ini dari syaitan. Ini dari syaitan, ya. Gimana perasaannya, Pak? Ada orang mimpi kita, tapi dia ngeliat di jidat kita ada lafaz kafir. Perasaan kita gimana? Sedih kita. Ya. Kita yang mimpi begitu, katakan, ini mimpi dari syaitan. Oh, lagi zikir, katakan, syaitan lebih lama zikir daripada kamu. Ya. Jadi kalau itu terjadi pada antum, jangan percaya. Sama. Antum mimpi ngelihat ada lafaz Allah di jidat orang, belum tentu juga benar. Ya. Siapa tahu itu cara iblis untuk menipu kita, supaya kita percaya dengan orang itu padahal dia bukan orang yang benar. Ini kalau kasyaf ilahi, ini yang disebut ihsan, musyahadah, muraqabah. Ini para wali-wali Allah yang spesial. Sedangkan malaki, ini wali-wali Allah biasa. Jadi wali Allah juga ada tingkatannya, sebagaimana malaikat juga ada tingkatannya. Kalau malaki turunnya ke kolbu, dia masuk ke kolbu. Sedangkan jika itu dari syaitan, membuat was-was dan gelisah. Nah, di masa Rasulullah ini terjadi semua. Nah, Rasulullah hanya menerima mimpi orang yang dari ilahi atau malaki. Saya sudah sering menyebutkan bahwa para sahabat itu setiap ba'da subuh setoran mimpi. Cuma jumlah sahabatnya belum sebanyak ini. Ya. Ini berapa nih orang nih?
Dan tidak semua sahabat bermimpi. Sampai-sampai Abdullah bin Umar yatamanna birru'ya, berharap dia punya mimpi. Apa kata dia? Coba kalau saya mimpi. Dia kalau ada orang mimpi, datang ke Nabi, Nabi takbir. Maksudnya apa? Menceritakan mimpi sudah biasa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya aneh kalau ada orang mengatakan itu bukan uslubnya Habib Umar, gitu. Itu kalau wali pasti uslubnya salah satunya mimpi. Salah satu dari uslub walaya adalah menghargai mimpi. Mungkin kalau kita berhusnuzan, bukan uslub beliau, bukan metodologi beliau jika berdakwah menceritakan mimpi. Kalau itu saya percaya. Tapi kalau wali tidak menghargai mimpi, saya tidak percaya. Ya, semua wali menghargai mimpi karena mimpi itu terjemahan kolbunya. Kolbunya lagi benar, tinggal dicek mimpinya apa. Dan hebatnya wali-wali Allah, mereka sadar dalam keadaan mimpinya. Ya, bisa sadar dalam mimpinya. Dalam mimpi itu akan datang ada wali-wali palsu, mursyid-mursyid palsu, itu bisa dicek, Pak. Bisa dicek. Ada cara-caranya. Ya. Ini macam-macam daripada kasyaf. Ya. Kalau yang mau nulis, silahkan ditulis ya, saya hapus. Sekarang basirah. Apa beda nur dan basirah? Meskipun nur sudah dapat, tapi kalau basirahnya nggak benar, basirah itu adalah pandangan batin. Ini basirah. Ini pelajaran besar, saya tidak ingin mengungkap kesalahan, cuma ini pelajaran besar yang diekspos. Masalah mimpi, masalah kasyaf. Masih ingat berapa tahun yang lalu, pemilu, salah satu ustadz kita yang sangat alim, mendengar juga orang soleh, sama kasus ya, nggak jauh beda dengan saya. Ya. Coba ini masuk ke ranah politik. Bahwa orang soleh ini menyebut nama salah satu calon 5 kali. Benar? Itu kasyafnya benar. Kasyafnya benar. Tapi yang menerjemahkan kasyaf, ketika dibukakan satu kejadian, antum melihat satu kejadian masing-masing beda-beda nggak? Contoh, ini contoh nih. Saya kan ditanya orang mengenai video Gus Yakut tuh. Masalah azan. Kalau orang Bintaro mah udah biasa, ya nggak? Bener nggak? Ini Puri Bintaro nggak ada Pak, suara mic keluar. Ini paling cuma saat azan. Sholawatannya nggak ada. Baca Qur'annya nggak dikencengin. Sudah biasa orang di sini. Tapi masyarakat kita kan masyarakat orang yang rame. Suka rame-rame. Bener gak ya? Senang dengerin sholawatan. Itu kaget dengan kata-kata begitu. Nggak siap. Bapak sudah pernah umroh pasti, haji. Di Saudi itu speaker diatur. Di Malaysia diatur. Tapi orangnya mau diatur. Orang Indonesia kan nggak siap digituin. Kita ini hidup santai masa depan, cerah. Ketemulah satu clue yang kira-kira membuat kita emosi. Kalimat misalnya menggonggong. Nah, ini digoreng terus. Dulu waktu Pak Yusuf Kala berbicara hal yang sama, tidak ada yang mengomentari seperti itu. Kenapa? Ada basiroh yang berbeda. Cara pandang yang kan sudut-sudutnya lain-lain. Antum yang biasa keluar negeri itu biasa dengan begitu. Tapi kalau mainnya dalam negeri ya begitulah. Tapi emang diksinya nggak tahu kok diksinya keluar kata menggonggongnya, itu aja masalahnya ya. Semoga beliau juga merevisi itu. Ya. Kalau beliau kan orang panglima katanya di Banser kan. Biasanya orang-orang panglima itu mau sportif. Insya ya. Nah, ini basirah, cara mandang berlain. Ketika dikabarkan mengenai nama calon 5 kali, saya langsung hati saya nolak, ini nggak benar. Ini nggak benar. Saya nyoblos dia, tapi saya tidak yakin dia yang kepilih. Jadi saya nyoblos orang yang saya yakini nggak pilih, Pak. Aneh kan? Basirah yang ngomong.
Tapi kok saya coblos dia juga? Saya juga heran. Ya. Tapi batin ngomong, ini nggak benar. Bukan sekarang. Apakah nanti? Wallahu a'lam. Jadi kasyafnya benar, tapi basiroh dalam memahami. Jadi basiroh ini boleh kita artikan penerjemah daripada apa yang dilihat. Ini pelajaran semua bagi kita. Dan ini juga terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nabi diturunkan ayat bahwa Makkah akan ditaklukkan. Nabi kira itu tahun ayat itu turun. Tahun berapa ayat itu turun? Tahun ke-6. Maka Nabi datang ke Hudaybiyah. Coba lihat ya, antum akan faham kenapa dalam bab politik selalu semuanya amburadul. Di zaman Rasulullah pun hampir begitu. Hudaybiyah ini satu bukit, ada lembahnya juga, sekitar 10-15 kilo lagi ke kota Makkah, ya. Kota Makkah. Berarti dekat ya. 10 kilo berarti dari sini kemana? Ke Tanah Abang. Nggak nyampe, kejauhan. Pondok Indah. Oke, dekat ya. Sini ke Pondok Indah. Ya, kita tinggal jogging nyampe setengah jam. Berarti kalau mereka teruskan perjalanan, akan terjadi pertumpahan darah setengah jam lagi. Jumlah umat Islam lebih banyak daripada kafir Quraisy yang sudah tua-tua. Jadi itu yang menolak umat, yang menolak Nabi Muhammad, wong tua. Orang tua yang gak mau berubah, meninggalkan agama lamanya, yaitu menyembah Lata, Uzza dan sejenisnya. Tahun keberapa itu? Ayatnya turun tahun ke-6. Nabi kira itu tahun tersebut, tapi ternyata di ayatnya ada kalimat insya Allah. Ini level Nabi loh. Level Nabi, wahyunya masih dikunci dengan lafaz insya Allah. Kalian akan memasuki tanah haram pada tahun mereka ini insya Allah. Tiba-tiba kafir Quraisy menghadang Rasulullah dan mengatakan, siapa yang bilang ente Muhammad Rasulullah? Ente Muhammad bin Abdullah. Kalau ente Muhammad Rasulullah, dari dulu kami izinkan engkau di sini. Terus gimana? Kita buat perjanjian, kata mereka. Ini yang buat perjanjian omnya Nabi, pamannya Nabi, senior Nabi semua. Yang anak muda cuma satu yang terkenal, ya, Muawiyah. Dan ayahnya Abu Sufyan. Dua-duanya nanti jadi mu'alaf. Tahun ke-6 berhasil? Enggak. Sahabat udah bawa semua barang-barang penting yang mau dikirim ke saudaranya. Umar sudah bawa barang banyak, mau pulang kampung nih. Ketika Umar sudah sangat ingin sekali pulang kampung, ternyata dihalangi. Nabi SAW mengalah. Apa kata Umar? Ahakkun dinuna? Agama kita benar gak nih? Rasulun anta? Ente Rasul beneran apa Rasul palsu? Kira-kira kalau ngomong gitu gimana? Saya nih mimpin antum pergerakan, jadi imam misal. Terus tiba-tiba kita ngalah dengan suatu kondisi. Ada yang berdiri, ente imam beneran gak? PA ente gitu. Kata Pak Mirwan, mana ada imam begini, jumlah kita banyak, benar harus menang, tidak ada orang benar itu mengalah. Kira-kira begitu kalau dibahasakan. Pecah itu. Kelompok sahabat kemudian goyang. Tiba-tiba Rasulullah diam aja ya, Rasulullah diam aja. Karena wahyu tidak ada isyarat baru. Turunlah Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar dapat ilham ilahi. Kalau Nabi disuruh dia melihat kejadian, melihat mana yang bisa berhasil, mana yang tidak berhasil, mana yang diuji, mana yang tidak diuji. Jadi sahabat aja diuji, masa ente nggak diuji? Ya, nggak ada orang nggak diuji. Sampai mati kita bakal diuji. Hidup ini ujian semua. Pilihannya ujian kita lolos atau kita diuji kita nggak lolos.
Abu Bakar menegur, "Hei Umar, bukankah engkau membaca ayat ini di dalamnya ada lafaz insya?" Umar mengatakan, "Seakan-akan aku belum pernah mendengarnya." Berarti ini ada dua manhaj. Umar sebelum diingatkan Abu Bakar memahami orang benar harus menang. Begitu gak? Tapi ternyata orang benar mesti menang tidak langsung saat itu juga, bisa diundur kemenangannya. Ini yang benar, ya. Jadi kita nggak boleh berjihad itu pakai nafsu, pakai emosi. Berjihad harus dengan ruh. Ruh itu tidak ada emosi di dalamnya, yang ada cuma semangat. Semangat yang bukan membabi buta. Nah ini terjadi. Abu Bakar waktu itu punya basirah. Rasulullah punya basirah. Basirah Rasulullah apa? Ngalah. Basirah Rasulullah mengalah. Basirah Abu Bakar meluruskan Umar. Berat gak tuh? Itu salah satu masa terberat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini selevel Nabi, ring satunya pecah. Dan antum kalau umur panjang, saya umur panjang. Nanti kalau kita ditakdirkan berjuang bersama imam akhir zaman, seandainya kan wallahu a'lam, nanti antum akan menyaksikan ring satunya berdebat seperti ini. Kalau mereka tidak ahlul kasyaf, dan yang kedua tidak ahlul basirah, bagaimana cara lahul hukmu, bagaimana nanti akan memutuskan kasyafnya? Umar ahli kasyaf, Abu Bakar ahli kasyaf. Di antara mereka mana yang paling kuat basirahnya? Basirah Abu Bakar. Jadi tidak semua ahli kasyaf itu benar cara terjemahannya. Ini kita ingatkan jauh-jauh hari. Karena nanti politik ke depan mungkin nanti akan melibatkan orang-orang itu lagi. Melibatkan ahli-ahli kasyaf. Siapa tahu nanti ahli kasyafnya nambah, ya kan? Bikin rumit nanti masalahnya. Hukmu artinya keputusan. Memutuskan makna daripada kasyaf, ya. Apa makna yang ada dari kasyaf tersebut? Ini yang akan diputuskan. Disinilah kita perlu memandang kolbu. Wal kolbu. Kolbu itu mempunyai dua karakter. Yang pertama iqbal. Ada namanya iqbal? Iqbal, menghadap kepada Allah. Bukan ke nafsunya. Yang kedua, idbar, menghadap dunia. Idbar menghadap dunia. Di dunia ada apa aja? Fulus. Apalagi? Viral. Sama-sama app. Satu app fulus, satu viral. Dua ini. Satu duit materi, dua eksistensi. Satu fulus, satu viral. Cuma ini ujian umat Nabi Muhammad, yang lain lewat, gak ada masalah. Apa aja ujian umat Nabi Muhammad gak ada masalah. Tapi kalau urusan dua ini, kita bisa lewat, ya. Kita bisa hancur. Urusan fulus dan viral. Benar gak? Apa saya salah? Ya. Fulus gimana? Antum diuji dukutnya, fulusnya. Saat kita cinta harta, kita yang bekerja, bukan kita yang menikmati. Maka saya sering bertanya ke kawan-kawan saya yang bekerja, pernah nggak Anda sudah capek-capek survei, buat bahan presentasi, mengumpulkan data, tapi yang jebol punya teman, pakai punya kita. Pernah? Pasti banyak, ya. Gak usah khawatir, Allah gak pernah menukar rezeki seseorang. Siapa yang stres saat itu, berarti dia sedang berprasangka kepada Allah. Inilah bahayanya, rukun iman keenamnya rusak. Dia berpikir rezeki dia diambil orang.
Tidak ada rezeki kita diambil orang. Apalagi pasangan kita diambil orang, nggak bakal. Itu rezeki. Anak kita diambil, nggak bakal. Yang punya kita akan sampai kepada kita. Yang nggak bakal sampai. Nah, ini perlu digarisbawahi. Punya apa namanya? Punya usaha yang sama dengan orang lain? Pernah punya? Tiba-tiba nggak laku, sepi, setan datang. Ini kan bagian dari was-was. Kasyaf syaitani. Kebawa mimpi bahwa tetangga sebelah naruh apa namanya, jimat sial. Ya, toko kamu sedang diserang. Wah, datanglah ke dukun besok. Kata dukun, itu benar. Mimpi setan datang ke rasulnya setan. Klop sudah, kuadrat. Kesetananlah orang ini. Ini kesurupan orang sadar. Lebih bahaya daripada orang kesurupan beneran. Ada orang kesurupan, paling-paling suaranya berubah, ya gak? Ya togang-togang dikit, ya cowel, ya sadar insya Allah. Tapi kalau yang kayak tadi, itu kesetanan. Dia sadar, tapi dia sedang kesetanan. Dan itu lebih berbahaya. Ya. Nah ini teman-teman, ini yang merusak kita nih, fulus sama viral. Materi dan imateri. Cinta harta dan cinta eksistensi. Dua ini yang merusak kita semua. Semoga Allah selamatkan kita dari semua fitnah-fitnah ini ya. Apapun turunan-turunannya. Ya. Iqbal, kalau Iqbal, dia tidak menghadap fulus. Dia menghadap kepada Allah. Nah, kolbunya menghadap kepada Allah. Kolbu inilah yang disebut kolbun zahidun. Kolbu yang zuhud. Kolbu zuhud itu bukan berarti ditawarin durian gak makan, tapi hatinya pengen, ya Allah, durian ini kayak enak nih. Lagi, maaf bang, lagi puasa gitu. Tapi hatinya bukan ini, mulutnya yang ngiler, hatinya yang ngiler. Sering nggak begitu? Antum kalau gitu batalin aja puasanya. Itu sudah berbuka namanya, tapi batinnya. Maka kalau puasa itu lahir batin. Jangan hanya puasa makan minum, kalau itu mah gampang, cukup diet aja. Tapi kalau puasa lahir batin, tidak membiarkan kolbu kita berbuka. Inilah berbukanya kolbu ketika tertarik kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa antum bergelimang harta, gak apa-apa. Mobil ganti-ganti silakan, rumah nambah terus silakan. Ada lagi yang nikah terus. Silakan. Yang penting kolbunya ma'allah, bersama. Bisa begitu? Ya bisa. Sebagaimana sebaliknya ada orang yang gak nikah-nikah tapi pikirannya jorok terus ya. Ada orang yang miskin tapi dalam hatinya pulus. Ada kan? Ada yang gak terkenal, pengen viral mulu. Banyak kan begitu? Banyak. Tuh yang depan saya banyak banget. Cirinya gampang. Antum posting suatu, seneng gak kalau di like orang? Seneng. Berarti ada bakat hubbul viral. Cinta viral. Tapi itu normal ya. Namun kita dituntut di atas normal. Gitu. Jadi jangan hanya menjadi manusia biasa. Jadilah manusia yang di atas kebiasaan. Biasanya jam segini kita tidur, ayo kita bangun gitu. Enakan tidur ya jam segini? Ya. Alhamdulillah. Ini tandanya nurnya sedang aktif. Alhamdulillah. Kalau nggak ada nur dalam kolbu antum, mana mungkin bisa bangun. Ya, tapi jangan seneng dulu. Basirohnya hidup nggak? Ya. Kalau basiroh hidup, kita itu happy. Memahami sesuatu selalu positif. Ini ciri-ciri orang punya basiroh. Maka saya tidak takjub dengan orang yang melihat alam gaib. Saya takjub jika dia bijak memahami apapun yang gaib. Ini yang mahal. Ya. Saya punya guru, dia ngobatin
penyakit hati dan orang gila. Waktu saya minta izin mau ke Jakarta dulu, tahun 2000 berapa itu ya? 2004 atau 2005. Tiba-tiba ada pasien datang, tapi ini bukan pasien gila. Pasien yang dia mengatakan, di sana guru dipanggil Buya ya. Buya, saya melihat dalam mimpi saya, tetangga sebelah naruh semacam sihir di rumah. Makanya kami sakit-sakitan sekeluarga. Itu langsung digebrak meja. Apa-apaan kalian? Itu iblis. Langsung wajah mereka terang. Yang tadinya seperti dirundung duka, nggak ada semangat, langsung semangat. Jadi dengan gebrak meja itu sembuh. Jadi wali begitu Pak ya. Wali gebrak meja, muridnya jadi sembuh. Guru kalau gebrak meja, santrinya jadi kiai. Kalau santrinya shadiq, santrinya adalah murid yang jujur, yang sungguh-sungguh kepada gurunya. Tapi kalau murid yang udah merasa jadi guru, disindir dikit marah. Ya, disindir marah, apalagi disebut nama. Itu murid kurang ajar ya. Murid kazib. Murid itu kalau diomongin oleh gurunya, dia nggak tersinggung, justru dia datang ke gurunya, mencium tangan gurunya dan minta maaf. Wahai Tuan Guru, kalau aku salah, bimbing aku, jangan dibiarkan aku jauh. Tapi antum akan menyaksikan nanti, bahkan mulai sekarang mungkin akan terjadi. Murid-murid disindir dikit, tersinggung. Masa tersinggung sama guru? Siapa kita tersinggung sama guru? Justru kalau guru sindir kita, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dari muda saya, udah biasa digampar-gampar sama guru, udah biasa. Apakah kita menjauh? Enggak, malah tambah mendekat kepada beliau. Kita dulu salah nulis, dibilang jahil ente. Kita datang, ya Sayyidi, ana jahil. Betul saya jahil. Tolong bimbingan engkau. Oh tenang, saya bimbing. Jadi orang bisa baca kitab yang tidak ada barisnya, khusus untuk antum ada yang kasih baris. Ya. Ini dua versi, ada yang tanpa baris, ada yang pakai barisnya. Jadi bisa baca kitab Pak. Guru kalau marah itu berkah. Ghadabus syekh barakatul lil muridin. Ya. Marahnya guru, sindirannya guru itu berkah bagi murid. Jangan tersinggung ya. Kan dari kapan hari aneh sindir mulu politik antum kan? Aneh kan juga lagi menghantam diri sendiri karena ya begitulah. Itu cara kita. Tapi tidak sedikit yang tersinggung, baper ya. Maka yang enggak ya sudah. Yang mau dibimbing, ayo kita lanjut.